Putri Duyung atau mermaid adalah sosok mitologi yang kerap kali menjadi perbincangan yang sangat melegenda banget ya guys. Tapi apa jadinya nih kalau misal ada ulama yang juga sampai membahas tentang keberadaan sosok Putri Duyung ini dan sampai menjelaskannya juga di kitab karangannya guys. Apakah ini menjadi sebuah bukti bahwa keberadaan mermaid ataupun Putri Duyung ini memang beneran ada di kehidupan nyata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, di malam ini aku bakal temenin kalian dengan satu cerita tentang sosok mitologi yang bernama Putri Duyung. Mendengar namanya aja kalian udah bisa bayangin ya kan gimana sosok Putri Duyung yang sering diceritakan kepada kita semuanya. Sosok wanita yang cantik, seksi, tapi berekor ikan. Putri Duyung atau mermaid adalah sosok mitologi yang kerap kali menjadi perbincangan yang sangat melegenda banget ya guys. Tapi apa jadinya nih kalau misal ada ulama yang juga sampai membahas tentang keberadaan sosok Putri Duyung ini dan sampai menjelaskannya juga di kitab karangannya guys. Apakah ini menjadi sebuah bukti bahwa keberadaan mermaid ataupun Putri Duyung ini memang beneran ada di kehidupan nyata? Sebelum lanjut cerita, tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dan juga cerita seru lainnya dari channel aku. Mermaid atau yang lebih dikenal dengan Putri Duyung adalah salah satu makhluk mitologi yang diyakini mendiami lautan, yang setengahnya manusia, setengahnya lagi ikan gitu loh guys. Nah, Putri Duyung emang merupakan salah satu makhluk mitologi kayak semacam naga, Pegasus, alien, pokoknya makhluk-makhluk mitologi lainnya. Meski sering dinarasikan tidak berbahaya bagi manusia, namun mermaid juga diyakini sebagai pembawa sial nih bagi para pelaut. Menurut mitos nih, mermaid kerap kali menggoda para pelaut dengan kecantikannya dan juga nyanyiannya yang sangat merdu. Kemudian akhirnya mereka menyeret para pelaut itu untuk hidup bersamanya di dalam laut guys. Agak-agak ngeri-ngeri gitu juga ya kan. Kisah tentang mermaid telah ada selama ribuan tahun lalu pokoknya guys. Dan kisah ini juga telah menjangkau berbagai budaya di seluruh dunia, mulai dari pemukiman pesisir di Irlandia hingga gurun Karo di Afrika Selatan. Seberapa tua kisah tentang mermaid yang beredar di masyarakat memang masih sulit diketahui secara pasti ya guys. Dan memang diduga telah ada sejak pertama kali manusia itu mulai menemukan makhluk ini di lautan lepas gitu loh guys. Nah, seorang arkeolog telah menemukan kisah makhluk separuh manusia dan juga separuh ikan di dalam mitologi Mesopotamia yang berusia lebih dari 5.000 tahun tentang Oannes, yaitu dewa ikan laki-laki guys. Salah satu legenda mermaid paling awal muncul itu sebenarnya berada di Suriah sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, yaitu tentang kisah Dewi Atargatis. Jadi guys, diceritakan nih kalau Dewi Atargatis ini nggak sengaja nih membunuh kekasihnya. Akhirnya hal itu membuatnya itu merasa malu gitu loh. Hingga akhirnya itu Dewi Atargatis itu memutuskan untuk terjun ke sebuah danau dan mengubah wujudnya menjadi seekor ikan. Akan tetapi karena kecantikannya yang sangat luar biasa ya guys, hingga akhirnya membuat para dewa mengubah tubuh bagian bawah Atargatis ini menjadi ikan, sedangkan bagian atasnya itu masih berwujud manusia. Nah, sementara untuk penggambaran mermaid yang paling awal itu berada di Inggris guys. Jadi ada nih sebuah ukiran di kapel Norman di Kastil Durham yang dibangun sekitar tahun 1078 oleh tukang batu Saxon. Pada kabel tersebut terdapat ukiran mermaid di samping dua macan tutul dan beberapa adegan berburu gitu loh guys. Nah, sejarawan percaya ukiran mermaid itu hanya melambangkan godaan jiwa semata guys. Lalu nih ada juga di dalam metodologi Yunani nih, bangsa duyung atau mermaid juga dikenal dengan sebutan siren. Walaupun siren ini juga kadang digambarkan sebagai manusia setengah burung atau secara hibrida, atasnya manusia, bawahnya burung sekaligus ikan gitu loh guys. Nah, sedangkan di dalam literatur modern nih, penggambaran Putri Duyung ini yang paling populer banget nih ya guys, berasal dari dongeng The Little Mermaid karya penulis Denmark yang bernama Hans Christian Andersen.
Dongeng ini menceritakan tentang seorang duyung yang memiliki impian atau mendamba-dambakan menjadi seorang manusia asli gitu loh guys, dan bisa menikah dengan manusia, juga bisa menjalani hidup sebagai manusia pada umumnya gitu loh guys. Hingga akhirnya cerita ini diadaptasi menjadi sebuah film kartun Disney gitu, yang berjudul The Little Mermaid pada tahun 1989. Dan baru-baru ini juga pada tahun 2023, dongeng ini pun telah diadaptasi menjadi sebuah film live action yang berjudul sama, yaitu The Little Mermaid ya guys. Pokoknya masih banyak banget teori-teori yang membahas tentang sosok mitologi yang bernama Putri Duyung ini guys. Dan tentu penamaannya juga berbeda-beda ya guys. Yang kita ketahui ya kan, mermaid itu berjenis kelamin perempuan ya kan. Padahal mermaid itu ternyata ada juga nih yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk penamaan duyung ataupun putri duyung atau duyung yang berjenis kelamin perempuan itu dinamai dengan mermaid. Sedangkan duyung yang berjenis kelamin laki-laki itu dinamai dengan merman. Dan merman atau duyung laki-laki yang pertama kali ditemukan nih guys, ternyata adalah sosok dewa laut dari Asyur Babilonia yang disebut dengan Ea atau Enki oleh orang-orang Sumeria. Dimana kalau di Yunani, sosok itu lebih dikenal dengan dewa Triton, anaknya dewa Poseidon, yang wujudnya itu setengah manusia setengah ikan gitu loh guys. Nah, gak cuma itu guys, di Indonesia juga ternyata ada nih sebuah manuskrip Jawa yang sangat misterius yang tersimpan di British, yang memuat sebuah gambar wayang yang mana atasnya itu kepalanya itu wayang tapi badannya itu ikan gitu loh guys. Tapi sayangnya nih, gak ada penjelasan lebih lanjut dan rinci nih terkait gambar tersebut. Jadi intinya guys, apapun itu, cerita yang terkait tentang makhluk mitologi ini hanya diakui dan dipercayai sebatas mitos dan juga legenda aja gitu loh guys. Khususnya di masa modern ini. Karena memang gak ada gitu yang pernah ketemu langsung atau melihat langsung sosok mermaid atau putri duyung itu secara nyata gitu loh guys. Seperti yang tadi aku sampaikan, kalau mermaid atau duyung itu keberadaannya memang belum bisa dibuktikan secara jelas ya kan. Bisa aja kalaupun ada nih yang lihat pas lagi ngelaut misalkan ya kan, siapa tahu sebenarnya hewan yang dia lihat itu adalah dugong atau makhluk laut lainnya. Tapi karena saking gelapnya kondisi malam di tengah laut, atau karena emang saking anehnya hewan yang dia lihat kala itu ya kan, sampai-sampai pas mau diceritain ke orang lain bingung gitu gimana cara ngegambarinnya. Karena misalkan di negaranya atau di tempatnya nggak ada hewan kayak gitu ya kan, ya ibaratnya misalkan kita baru pertama kali lihat orang utan gitu, wajahnya kan memang mirip manusia, akan tetapi kok badannya berbulu terus memiliki ekor gitu guys. Bisa juga kalau memang sebenarnya itu adalah jin, wallahu a'lam. Gimana menurut kalian, bisa langsung komentar di bawah ya guys. Tapi guys, terlepas dari itu semua, kita nih sebagai umat Islam ya guys, tentunya nggak boleh juga langsung nelan semua informasi mentah-mentah gitu aja ya kan. Semakin banyak teori yang dibahas, justru malah semakin penasaran ya kan. Apalagi kalau misalkan ada seorang ulama yang juga membahas tentang makhluk mitologi ini di dalam kitabnya, yang secara nggak langsung kayak memberikan penjelasan. Ulama ini kayak mengisyaratkan juga kalau putri duyung itu emang beneran ada di dunia nyata, iya nggak sih? Pokoknya pertanyaan demi pertanyaan makin muncul dong ya kan. Kalau beneran putri duyung itu ada, kalau misalkan ketangkep, kira-kira boleh nggak dibunuh atau dimakan gitu? Terus kira-kira boleh juga nggak sih kalau kita menikah dengan putri duyung? Soalnya kita kan udah terlanjur cinta gitu dengan putri duyung tersebut gitu kan. Boleh nggak sih kalau misalkan kita nikahin putri duyung tersebut? Terus bagaimana nih hukumnya gitu ya kan? Oke guys, terlepas dari cerita mitos, nggak bisa dipungkiri juga ya kan kalau ada beberapa orang yang memang mengaku sempat bertemu dan juga melihat sosok putri duyung ini di dunia nyata. Seperti catatan dari Christopher Columbus ketika dia menjelajahi Laut Karibia, atau catatan dari Henry Hudson ketika menjelajahi lautan Norwegia. Terlepas dari valid atau enggaknya catatan tersebut, beberapa ahli menganggap mungkin sebenarnya mereka melihat seekor hewan laut yang sangat unik, ya kayak pas lihat dugong atau anjing laut atau apapun itulah, yang kemudian dilihat oleh mata mereka atau dalam pandangan mereka itu seolah-olah kayak manusia gitu loh. Atau mungkin malah sebenarnya itu adalah beneran manusia yang lagi berenang di lautan lepas, nggak sengaja kemakan sama hiu atau ikan buas lainnya, lalu dia berteriak minta tolong,
Ternyata pas seorang pelaut lihat, dikiranya makhluk itu adalah setengah manusia dan juga setengah ikan. Kan bisa aja kayak gitu ya kan? Soalnya laut itu sangat-sangat luas banget ya kan? Dari sekitar 100%, kemungkinan baru sekitar 5% yang sudah berhasil diteliti oleh manusia. Nah, 95%-nya lagi masih menjadi sebuah misteri bagi kita ya kan? Jadi guys, pada tahun 1706 Masehi, Belanda mengutus salah satu pendeta pembantu atau lebih dikenal Kranbezogen yang bernama Samuel van Loos untuk melayani umat Kristen di Ambon, Indonesia nih guys. Nah, selama di sana nih, pendeta itu justru tertarik dengan biota laut Indonesia yang memang berbeda dengan negara asalnya ya, yakni Belanda. Nah, kemudian dia mencatat dan juga melukiskan semua biota laut yang ada di Ambon, Indonesia itu guys. Semua catatan dan gambarnya ini, ia tegaskan bahwa semuanya itu berasal dari apa yang dia lihat dan amati sesuai alam aslinya guys. Jadi tidak ada rekayasa sedikit pun pokoknya guys. Lalu gambar-gambar tersebut kemudian dikumpulkan oleh Louis Reynard yang jumlahnya tuh sekitar 100 lembar dengan 415 gambar ikan dan 41 krustasea yang kemudian dicetak di Belanda pada tahun 719. Nah, siapa sangka nih guys, di antara gambar-gambar tersebut ada salah satu lukisan yang sangat menarik banget nih guys, yang diberi nama olehnya sebagai siren atau duyung. Intinya nih, si Samuel ini mengaku kalau makhluk aneh itu dia amati ketika makhluk itu tertangkap di Pulau Buru, Provinsi Ambon. Ukuran makhluk itu 59 inci dan bentuknya itu memanjang. Pokoknya si Samuel ini menyimpulkan kalau itu bukan seekor ikan ya guys, akan tetapi makhluk tersebut memiliki persamaan seperti manusia. Nah, akhirnya nih penemuan Samuel ini dikembangkan lagi nih oleh penginjil yang juga bertugas di Ambon yang bernama Francois Valentins di dalam bukunya yang berbahasa Belanda dengan memberikan nama duyung itu sebagai si Wife from Buru. Nah, si Francois ini meniru lukisannya si Samuel nih berdasarkan gambar yang telah dikirim oleh si Louis Reynard dengan wujud yang lebih realistik dan juga dimanipulasi atau dilebih-lebihkan gitu loh guys. Nah, ada satu lagi nih pengakuan dari seorang pendeta gereja reformasi Belanda yang berada di Ambon juga yang bertugas di sana gitu. Dari tahun 1702 hingga 1715 Masehi yang bernama Abrahamus Faren yang kemudian didokumentasikan juga oleh Francois di dalam bukunya itu guys. Nah, meskipun banyak banget yang bahas guys, akan tetapi tetap saja catatan-catatan mereka itu dianggap tidak autentik ya kan, karena memang sudah tercampur antara kenyataan dan juga imajinasi ya kan. Akan tetapi para ilmuwan tetap sih menghargai semuanya sebagai salah satu karya terbaik pada masa itu guys. Nah, adanya laporan ataupun cerita dari masyarakat tentang mermaid ataupun merman ini ya, kemudian sampai kepada para ulama, justru malah juga dinarasikan oleh sebagian ulama di dalam kitabnya guys. Seperti yang telah ditulis di dalam kitab Hayah al-Hayawan, sebuah ensiklopedia zoologi atau sejenis ensiklopedia tentang hewan yang berasal dari abad 14 Masehi yang ditulis oleh Syekh Kamaluddin Ad-Damiri Asy-Syafi'i, ulama fikih yang bermazhab Syafi'i. Akan tetapi ulama ini lebih dikenal sebagai zoologis atau ahli kehewanan. Nah, di dalam kitab ini guys, mermaid disebutkan sebagai insanul ma atau manusia air, yaitu makhluk laut yang menyerupai manusia namun dia memiliki ekor. Nah, Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah disebutkan. Sesungguhnya di Laut Syam ada hewan yang menyerupai bentuk manusia dan memiliki jenggot putih. Mereka menamainya dengan Syekhul Bahr atau kakek lautan. Jika dilihat oleh manusia, maka mereka itu akan merasa senang. Nah, pokoknya guys, apabila ada pelaut ataupun nelayan gitu yang bertemu dengan duyung ataupun mermaid ini, dipercayai pada waktu itu sebagai pertanda keberuntungan gitu loh guys. Akan tetapi dalam kitabnya juga dijelaskan duyung laki-laki atau mermaid ini dinamai sebagai Abu Mazina, sosok ikan yang berbentuk laki-laki yang nampak di lautan Iskandaria, Burulus dan juga Rashid, yang mana ketiganya ini merupakan daerah Mesir ya guys, dimana bentuknya itu seperti keturunan Adam yang berkulit lengket dan dengan berbagai macam bentuk. Ketika tertangkap manusia, mereka akan menangis, mengeluh dan juga meratap. Nah, itulah sebab mereka muncul ke daratan dan berjalan-jalan lalu tertangkap oleh para pemburu. Namun kebanyakan para penangkap ikan merasa kasihan gitu hingga akhirnya melepaskan mereka kembali ke lautan. Nah, sedangkan mermaid atau putri duyungnya nih di dalam kitab tersebut juga disebutkan dengan istilah Banatul Ma.
atau wanita air. Menurut Ibnu Abil Ash'ad, adalah sejenis ikan di lautan Romawi yang menyerupai wanita yang memiliki rambut yang terurai, berkulit coklat kekuningan, dan beralat kelamin, juga memiliki buah dada ya guys. Mereka berbicara dengan berbahasa yang hampir tidak bisa difahami. Mereka juga bisa tertawa terbahak-bahak, dan kadang mereka pun tertangkap oleh para nelayan. Hingga akhirnya para nelayan itu menikahi mereka, lalu kembali mengembalikan mereka ke lautan. Astagfirullahaladzim. Manusia itu kadang-kadang ya guys, menurutku itu manusia itu yang paling menyeramkan deh kayaknya. Kayaknya semuanya itu pengen dimakan, pengen dicicipi, pengen dirasanya. Astagfirullah, manusia, oh manusia. Jadi guys, dapat kita simpulkan ya kan, bahwa sebenarnya ulama yang menuliskan cerita tentang mermaid ataupun merman, sebenarnya mereka itu tidak pernah melihat secara langsung sosok mitos ini ya guys. Karena memang pendeskripsian mermaid ataupun merman ini bukan berasal dari observasinya secara langsung ya kan. Akan tetapi semua informasi itu didapatkan berdasarkan laporan-laporan ataupun cerita-cerita dari masyarakat yang sampai ke telinga para ulama gitu loh guys. Semua yang diambil dari penuturan Al-Qazwaini ini berasal dari kitab karangannya sendiri yang berjudul Ajaibul Makhluqat, yakni kitab yang berjenis khayali ataupun fantasi gitu loh guys. Jadi sebenarnya kitab Al-Qazwaini ini kayak semacam ensiklopedia tentang hewan, yang mana di dalamnya itu mencakup hewan mitologi gitu loh guys. Padahal memang kala itu ilmu tentang kehewanan masih berada di tahap pengembangan guys, sehingga belum bisa terverifikasi mana itu hewan yang nyata atau hewan yang hanya mitos belaka gitu loh guys. Jadi pada masa abad ke-14 itu hewan nyata ataupun mitos masih kecampur baur gitu loh guys. Intinya semua deskripsi hanya sebuah dokumentasi dari laporan-laporan orang yang sebenarnya para penulis juga belum bisa mengatakan kalau Putri Duyung itu ada atau enggak gitu loh guys. Soalnya kala itu emang sangat-sangat terbatas banget gitu untuk mengeksplor lautan yang begitu luasnya ya guys. Dan karena memang dari kejadian itu, akhirnya sosok ini pun dibahaslah dalam kajian fikih. Seperti dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani, salah seorang ulama dari Maliki, dan juga kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i. Tapi perlu digarisbawahi dulu ya guys, kenapa mermaid ataupun merman ini muncul di kitab-kitab fikih ya guys. Padahal mereka itu kan belum pernah sama sekali melihat secara langsung ya kan. Jadi sebenarnya ya guys, mereka itu membahas karena ada laporan ataupun cerita dari masyarakat. Kemudian mereka itu bertanya gitu loh, apabila ada makhluk setengah manusia dan juga setengah ikan, gimana nih kalau misalkan kita memakan atau membunuhnya, apakah halal atau haram? Terus bagaimana juga kalau kita ingin menikahinya, apakah boleh gitu di dalam Islam gitu ya kan? Jadi sebenarnya ulama fikih itu tidak memiliki kapasitas terkait verifikasi tentang kebenaran makhluk tersebut ada atau enggaknya ya guys. Akan tetapi para ulama fikih itu hanya berkewajiban memberikan fatwa gitu loh guys. Ulama fikih itu hanya sebatas membahas dari segi hukumnya aja ya guys, enggak termasuk validasi tentang keberadaan sosok Duyung tersebut. Nah setelah itu akhirnya para ulama fikih pun memberikan tasawur nih, dan juga memverifikasi sendiri semampunya, dan kemudian memberikan isbat atau penentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ditentukan di dalam sumber utama yakni Al-Quran dan juga hadis. Lalu bagaimana nih hukumnya guys? Jadi guys, ulama fikih sepakat bahwa membunuh atau memakan duyung atau mermaid atau merman atau shiren itu adalah halal ya guys. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani, duyung termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya, dan jika disetubuhi maka pelaku harus dihukum takzir. Nah duyung pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya ya guys. Nah satu lagi nih, menurut Syekh Utsaimin, memakan daging mermaid ataupun merman itu boleh guys. Hal ini sesuai dengan hadis bahwa semua hewan laut itu boleh untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, itu tadi cerita tentang mermaid atau putri duyung ya guys. Jadi mempercayai adanya putri duyung, merman, mermaid, siren atau duyung itu sah-sah aja guys, selama kepercayaan ini tidak dikaitkan dengan tahayul keberuntungan atau petaka, atau bahkan lebih mengerikan lagi sampai memujanya guys. Itu udah jelas-jelas gak boleh banget ya guys.
Jadi kesimpulannya apa guys? Menurut kalian putri duyung atau mermaid itu kira-kira ada nggak sih di kehidupan nyata? Coba kalian tambahin di kolom komentar di bawah ini ya guys. Dan terakhir aku ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah tonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga share-nya kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan satu lagi, klik tombol subscribe-nya karena aku nggak sabar pengen ceritain kisah seru dan inspiratif lainnya ke kalian lagi di channel aku. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.